Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Bincang Talk Show Suara Perempuan Banten bersama Damar Banten TV. Oke, saat ini siang hari ini kita nanti akan berbincang bersama, ngobrol santai dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Sebelum itu saya akan perkenalkan narasumber yang akan kita ajak diskusi pada siang hari ini, yaitu Bapak Andra Soni. Beliau adalah sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1976. Wah, masih muda sekali ya Pak ya. Umurnya 45 tahun kurang lebih Pak ya. Beliau saat ini sedang menduduki sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra ya Pak ya. Iya. Oke, langsung aja kita langsung ke Bapak Andra Soni selaku narasumber pada siang hari ini. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Padat banget jadwalnya ya Pak? Iya, padat merayap. Tapi alhamdulillah Pak Andra sampai saat ini masih sehat ya, masih terus menjalankan kegiatannya sebagai Ketua Dewan Provinsi Banten. Pak Andra ini lahir di Payakumbuh ya Pak? Sumatera Barat. Jauh banget ya Pak ya. Jauh banget dari Sumatera Barat hingga akhirnya bisa ke sini ke Provinsi Banten gitu Pak ya. Oke Pak Andra, Bapak dari Partai Gerindra betul Pak? Betul. Gerindra sekarang menjabat di Komisi 2 ya. Sebagai koordinator? Saya koordinator Komisi 1 sekarang. Oh, Badan Koordinator Komisi 1. Dan benar ya Pak saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah. Gimana tuh Pak, kiat-kiat Bapak berpolitik hingga akhirnya sampai saat ini menduduki sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten? Apa tuh, kiat ya? Iya. Nggak ada sih sebenarnya kiat mah. Saya ini periode kedua. Iya betul. Periode kedua, pertama kali saya masuk ke dunia politik praktis. Betul. Itu di 2014. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya terpilih. Ya, saya terpilih. Kemudian satu periode berikut saya lebih banyak di internal partai sebagai pengurus ya. Betul. Dan kemudian alhamdulillahnya juga di periode kedua saya terpilih kembali. Nah, di periode kedua ini suara kebetulan dan alhamdulillah Partai Gerindra menjadi pemenang di Provinsi Banten dengan perolehan 16 kursi. Artinya hampir 18 sekian persen ya. Betul. Dari total 85 kursi yang ada di Provinsi Banten. Nah, sesuai dengan aturan, pemenang pemilu atau pemenang pileg, pemenang pemilu legislatif itu secara otomatis akan menjadi Ketua DPRD. Nah, dari 16 orang anggota terpilih tersebut, alhamdulillah partai memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi perwakilan partai sebagai Ketua DPRD. Nah, itu sih ceritanya. Jadi nggak ada kiat, saya nggak berencana, saya hanya menjalankan sebaik-baiknya. Dan ya dibantu para senior, dibantu oleh pimpinan-pimpinan di partai juga, diberi bimbingan, diberi arahan. Ya saya jalankan dan alhamdulillah ini udah masuk tahun ketiga ya. Dan sebentar lagi mau pemilu lagi. Iya, 2024 ya Pak. 2024 pemilu lagi, tahapannya per hari ini. Iya, betul. Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai hari ini tanggal 14 Juni 2022. Iya. Jadi memang Pak Andra ini dari 2014 ya Pak ya sudah masuk dunia politik ya. Politik praktis ya. Politik praktis. Kalau ketertarikan dengan politik, saya dari SMP sudah tertarik ya. Saya memang seneng baca-baca tentang tokoh-tokoh politik nasional, internasional. Dan ya suka baca-baca lah, ngedenger, liatin Bung Karno pidato, kayak gitu-gitu. Jadi sejak SMP ya, Bapak sudah mulai tertarik? SMP saya sudah tertarik dengan politik ya, bukan politik praktis. Betul. Ya, kayak gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak. Lalu kalau saya lihat tuh Pak ya di Google ya, kalau nyari Pak Andra Soni, di situ ada Andra Soni dari sebagai anak petani gitu kan, sampai jadi dewan gitu tuh. Itu keren banget sih Pak, pasti ada perjuangannya begitu Pak ya. Dan gimana Pak? Mungkin waktu itu ada yang wawancara ya, wawancara terkait dengan latar belakang keluarga. Panjang memang ya. Saya harus akui memang orang tua saya petani.
petani penggarap, Penggarap. artinya petani yang nggak punya sawah. Betul. Nah, di kampung saya itu kehidupan masyarakatnya itu dari pertanian dan peternakan ya. Dan orang tua saya memang orang nggak sekolah, ya. Dan kemudian terkait dengan pendidikan, orang tua saya bukan nggak aware, tapi lebih kepada secara finansial memang nggak punya, kurang, ya. Tapi anak-anaknya saya berenam, memang dari berenam itu yang pertama saya anak nomor 5, yang lulus SMA itu saya. Oh Ya, adik kakak-kakak saya tuh nggak ada yang lulus SMA, bahkan nggak ada yang lulus SMP. Nah, cuman kesininya kan udah ada program pemerintah kejar paket Ya. A, B, C, C, gitu. Dan ada kakak tertua saya yang sempat putus sekolah itu sekarang sudah sarjana, sarjana psikologi. Iya, iya, iya. Jadi sebagai anak petani, ada semacam semangat lah ya. Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi sebenarnya, melawan ketidakmungkinan. Betul. Dan ditambah lagi kan memang ya kita sayang sama orang tua ya. Betul. Lihat pengorbanan orang tua, ngurusin kita dengan segala keterbatasan. Ya tentu kepengen gitu, bagaimana bisa membuat orang tua bangga. Betul. Nah, membuat orang tua bangga itu kan tidak melulu dengan harta Ya, atau materi betul, gitu kan. betul. Membuat orang tua bangga itu salah satunya mungkin dengan ya menjadi orang yang nggak ngeresahin, nggak nyusahin, Nggak nyusahin. ya, kayak gitu. Berbakti gitu ya Pak. Ya berbakti kan udah pastilah ya, Ya. namanya anak ke orang tua pasti berbakti. Betul. Nggak ada namanya bekas orang tua tuh nggak ada. Betul Pak. Nah sekarang orang tua saya tinggal satu, kebetulan Tuhan sayang sama ibu saya. Tahun 2017 ibu saya dipanggil yang Maha Kuasa. Jadi sekarang tinggal orang tua saya, dan orang tua saya masih di kampung. Di Sumatera. Masih di Di Sumatera. Sumatera. Tinggal Bapak berarti. Ya, saya masih ada orang tua bapak. Itu yang menjadi salah satu faktor juga memotivasi Bapak ya untuk terus Ya. semangat gitu ya. Ya. Untuk terus berkarir, sukses gitu ya Pak ya. Coba terima kasih Pak. Jadi ada fakta menarik juga nih terkait Pak Andra. Tadi kan sudah sebagai anak petani gitu kan, yang alhamdulillah sampai saat ini kan bisa menjadi ketua DPRD Provinsi Banten, gitu. Bisa sukses lah gitu kan Pak. Karena memang itu tentunya butuh perjuangan, proses yang sangat luar biasa gitu kan Pak. Pasti akan berbeda gitu. Kalau misalnya keadaan orang tua kitanya secara ekonomi finansialnya sudah baik-baik aja kan, mungkin kita juga mau sekolah juga enak gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya keluarganya juga ekonominya ya tadi kurang gitu kan, susah juga, kitanya mungkin yang harus punya semangat yang tinggi gitu tuh. Ya. Dan kitanya harus berjuang gitu kan, jangan cuma mengandalkan orang tua begitu ya Pak ya. Ya, betul. Tuh. Terus Bapak juga katanya sekolah pindah-pindah gitu ya Pak ya? Enggak, maksudnya enggak langsung SD lulus langsung SMP gitu Pak ya? Ya, saya pindah-pindah. SD itu saya dua kali, kemudian SMP sekali, Betul. satu sekolah, SMA 3 kali. SMA 3 kali. Terus S1-nya saya di 2 kampus. Oh, Jadi diploma 3, kemudian S1-nya nerusin di tempat yang berbeda. betul. Dan saya baru selesai tahun lalu S1-nya. S1-nya Ya, setelah tertunda 20 tahun. 20 tahun. Ya 20 tahun. Tahun 2001 saya. Tahun 2001 saya lulus diploma 3. Alhamdulillah Pak ya. Terus juga sempat ini apa ya, kerja di Pak Desmond ya katanya Pak ya? Oh bukan. Pak Desmond itu senior kita ya, pimpinan kita di Gerindra. Zaman saya sekolah dulu, nama beliau kan udah ketenar ya, sebagai aktivis ya, aktivis pro demokrasi, dan kemudian juga sebagai penggiat hukum. Betul. Dan ada momen-momen di tahun 98, ya kita taunya hanya di media ya, berita ya. Zaman dulu kan belum online ya, media cetak. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa belajar secara langsung dengan beliau di partai. Betul. Dan atas kebaikan beliau, ya saya ditarik menjadi sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten yang kebetulan ketuanya beliau. Sehingga secara langsung saya mengikuti, melihat dan melaksanakan konsep
ide dan pengalaman beliau dalam berpolitik. Betul. Nah, ya masih jauh lah ya dibandingkan beliau. Beliau mah udah master lah kalau kita bilang ya. Nah, ya itu sampai hari ini alhamdulillah masih dipercaya untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris DPD. Itu kalau Pak Desmond ya. Kalau soal pekerjaan saya sudah bukan nyoba. Tadi saya balik lah ya, kalau kita berlatar belakang dari keluarga tidak mampu, banyak ya tokoh-tokoh besar di Indonesia ini yang memang latar belakangnya. Artinya itu menjadi motivasi bagi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Betul, Pak. Betul. Ya, yang penting kita ikhtiar, kita berupaya melaksanakan sebaik-baiknya. Karena tidak ada keringat yang sia-sia. Setiap upaya-upaya yang tulus, niatnya bagus, niatnya baik, ya insya Allah hasilnya juga pasti akan ini. Karena menurut kata-kata bijak, ya kan, hasil tidak akan mengkhianati proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Jadi kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya benar. Tapi semua kembali kepada yang Maha Kuasa, karena semua kan rahasia ya. Jadi kalau ditanya saya apa sih kiat, apa sih ini, kok dari latar belakang keluarga tidak mampu, biasanya orang itu menjadi lebih baik saat mereka punya beban, punya handicap atau punya keterbatasan. Keresahan gitu Pak ya? Bukan, keterbatasan. Jadi contoh ya, kalau orang dia nggak punya uang cukup untuk naik kendaraan umum, ya kan, dia akan berupaya gimana caranya sampai ke tempat tujuan, ya kan, dengan keterbatasannya. Iya. Berbeda dengan anak yang memang udah terbiasa selalu ada. Betul. Sehingga saat dia menghadapi kendala, uangnya nggak ada, ya cenderung diam. Nah itu ya berbeda dengan apa yang saya alamin. Yang saya alami waktu masa-masa saya masih anak-anak, remaja, SMA, kayak gitu-gitu. Tapi saya hidup dalam situasi normal. Saya juga punya banyak teman yang dari orang mampu. Ada juga teman yang dari yang tidak mampu. Saya juga hidup dalam lingkungan kota pernah. Saya juga hidup di lingkungan desa pernah. Ya kayak gitulah, mengalir ya. Mengalir ya Pak ya. Iya betul. Karena banyak tokoh-tokoh tadi kata Bapak betul banget ya. Banyak tokoh-tokoh yang terlahir dari latar belakang yang keluarga kurang mampu gitu kan. Banyak banget kayak misalnya saya pernah baca buku ini Hairul Tanjung, si anak singkong. Nah itu juga perjuangannya sangat luar biasa gitu kan Pak. Jadi tak ada yang tidak mungkin begitu. Asal kita sungguh-sungguh. Nothing is impossible gitu. Nothing is impossible, luar biasa Pak Andra. Semuanya itu bisa kita wujudkan ya Pak. Atau ya? Impossible is nothing. Impossible is nothing. Nggak tahu bahasa Inggrisnya bener yang mana gitu kan. Yang penting itulah, nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Pasti semua bisa. Yang penting kita ikhtiar ya Pak ya. Ikhtiar lalu kita serahkan kepada Tuhan gitu kan. Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Pak, terima kasih Pak. Lalu gimana sih Pak menurut Bapak nih cara berpolitik yang baik dan benar gitu? Menurut Pak Andra nih, gimana sih cara politik yang baik dan benar itu Pak? Ya saat kita masuk ke politik praktis, ujian kita itu saat pemilu. Betul. Karena tujuan kita ikut politik praktis adalah berupaya untuk merebut kewenangan, ya, bukan merebut kekuasaan, merebut kewenangan. Karena kan ada trias politika ya. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Kalau eksekutif jelas itu ya karir ya. Kemudian kalau legislatif ya saya sekarang. Artinya insan-insan politik seperti saya. Ini banyak di Provinsi Banten, di Indonesia banyak ya kan. Tapi memang sistem kita kan melalui harus pemilu. Jadi kalau ingin berpolitik praktis, masuk ke partai politik. Nah, di partai politik lah nanti kita ditempa. Pertama kita akan bersaing tuh di internal. Jadi jangan alergi dengan persaingan. Betul. Ya kan? Kita berupaya dan kemudian masuk ke partai politik yang menurut kita, ya kan, platformnya, ideologi politiknya itu sesuai dengan hati kita. Seperti saya memilih bergabung dengan Gerindra. Ya, karena ada gerakan Indonesia Raya gitu. Jadi partai gerakan kita ini, partai kader. Jadi ya kita ikuti tahap dari awal, ya kan, karena nggak ada yang instan. Itu harus melalui proses. Bahwa kemudian prosesnya lebih cepat daripada umumnya, itu jalan nasib ya, jalan ini. Jadi bagaimana untuk menjadi politisi yang baik dan benar gitu kan? Ya saya nggak punya juga seperti apa yang kalau yang saya jalanin hari ini adalah
apa yang diamanatkan kepada saya sebagai ketua DPRD saya jalankan sebaik-baiknya. Betul. Capek pasti. Ya, nggak jadi ketua juga capek karena saya pernah merasakan jadi anggota juga. Betul. Kemudian lelah pasti. Pasti. Kemudian ada emosi, kemudian ada macam-macam itu. Selama kita masih bernapas, hal-hal seperti itu pasti ada. Masalah pasti, ya, karena manusia nggak lepas dari masalah. Betul. Tapi saat kita mampu mengatasi masalah, mampu mengelola masalah, berarti kan kita naik lagi levelnya. Naik terus levelnya. Jadi kalau ada masalah jangan lari, hadapi. Selesaikan, ya kan? Nggak selesai, ya masalah baru juga akan datang. Betul. Selesai, apakah selesai masalah kemudian tidak ada masalah lagi? Enggak, masalah kan selalu datang. Betul. Ya, orang tidur aja ada masalah kan? Iya. Mimpi contohnya, mimpi buruk, mimpi segala macam itu kan masalah. Jadi ya hidup pasti ada masalah karena memang kodratnya kita seperti itu. Betul. Tinggal bagaimana kita manajerial diri kita untuk bisa menghadapi masalah, kemudian menyelesaikan masalah, dan kemudian meminimalisir jangan bermasalah. Betul. Ya, karena kalau sudah bermasalah ya harus kita selesaikan, harus kita hadapi dan harus kita pertanggungjawabkan. Oke, Pak. Jadi kalau ingin teman-teman pendengar atau pemirsa ingin aktif di partai politik, ya saya pikir ada banyak partai politik. Betul. Teman-teman bisa ikut, tapi ya jangan kepengen instan. Pengen masuk partai politik, pengen dapat privilege, ya, dapat keistimewaan, semua disodorin segala macam, ya saya pikir nggak semudah itu. Gitu. Jadi harus ada prosesnya, Pak, ya. Jangan langsung pengen menang gitu kan, langsung pengen Ya sukses. tanding gitu. kan proses untuk masuk ke pertandingan kan diukur dulu bobotnya, betul. memenuhi persyaratan administrasi dulu, lain-lain persyaratan-persyaratan yang ada di internal partai, betul. Baru laksanakan. Nah khusus karena saya dengar kan podcast ini atau pemirsa di Damar TV ini kan perempuan ya, bagaimana peran politik perempuan. Perempuan punya peranan penting, bahkan dalam hidup saya ya, perempuan itu saya punya orang tua, ibu saya. Betul. Ya, cara ibu saya mendidik saya dan sebagainya itu adalah sebagai landasan saya sampai di hari ini. Betul. Bagaimana saya diajarkan untuk jangan membuat orang tua resah, ya, jangan membuat orang tua kecewa, hormati orang yang lebih tua, ya kan, kemudian ya hal-hal yang umum sebenarnya nasihat-nasihat orang tua, perbanyak teman, ya kan, jangan terlambat, ya kan, kemudian waktu digunakan sebaik-baiknya. Itu kan dapatnya nggak di sekolah. Betul. Itu dapatnya dari orang tua. Nah, orang tua siapa yang paling dominan? Ya ibu. Ibu, betul. Nah, saat kita sekarang di partai politik, ya, dengan persyaratan peserta pemilu itu harus menyertakan 30% calegnya itu, calon legislatifnya itu adalah perempuan. Sebenarnya itu kan kesempatan juga buat teman-teman perempuan untuk berjuang di partai politik, di jalur politik melalui partai politik. Di Banten saat ini, Provinsi Banten hari ini dari 85 anggota DPRD itu 15 orang itu perempuan. Dan ini jumlahnya semakin sedikit, sebelumnya 16. Nah, ini menjadi PR sebenarnya buat teman-teman perempuan. Karena kalau kita bicara tentang pemilihan umum, ya nggak perempuan nggak laki-laki peluangnya sama, ya. Bahkan jumlah pemilih itu sebenarnya kalau dihitung-hitung dari daftar pemilih tetap lebih banyak jumlah perempuan. Nah, tinggal bagaimana perempuan bisa meyakinkan kaumnya untuk bisa memilih, dan meyakinkan kaum laki-laki untuk bisa memilih. Ya otomatis harus banyak melakukan komunikasi, harus banyak melakukan sosialisasi, ya kan, menyampaikan pandangan, pemikiran, ide dan sebagaimana kepada masyarakat, yang kemudian hari itu bisa menjadi catatan positif bagi masyarakat. Bila mana nanti teman-teman melakukan pemilihan, ikut dalam pemilu, ya bisa terpilih. Ini yang jadi masalah sekarang adalah nggak pernah tampil ke masyarakat, nggak pernah berkegiatan di masyarakat, kemudian ikut pemilu, ya kan, dengan merasa bahwa udah majang-majang foto, banner segala macam terpilih. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jadi effortnya harus ada, upayanya harus ada. Betul. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ada spanduk aja kan? Iya, kalau ada spanduk kan, kalau spanduk itu menjadi barang mewah, hanya 1-2 orang yang bisa pasang, mungkin ada pengaruh. Tapi ini kan spanduk tuh di dalam masa kampanye itu kan banyak banget. Iya, betul. Saking banyaknya orang bingung ini apa gitu. Banyak ya kan? banget ini gambar-gambar. Sehingga tatap muka, sosialisasi,
ya, Langsung ke pemetaan ke masyarakat. Oh, di sini saya bisa diterima. Oh, di sini saya nggak bisa diterima. Betul. Ya, kalau saya nggak bisa diterima gimana? Ya, saya maksimalkan karena pemilu itu kan dengan menggunakan sistem suara terbanyak, proporsional terbuka namanya. Jadi bukan berdasarkan nomor urut. Walaupun kita nomor urut terakhir, tapi kalau suara kita yang paling banyak, maka kita yang akan terpilih. Betul. Itu sistemnya, sistem dengan proporsional terbuka. Berbeda dengan dulu, proporsional tertutup. Di yang nomor satu yang cenderung akan jadi. Gitu. Nah, ini harusnya kesempatan proporsional terbuka ini dimanfaatkan oleh teman-teman. Sehingga teman-teman harus bisa, teman-teman perempuan ya, Betul. harus bisa memetakan daerah pemilihannya. Kalau dia itu adalah daerah pemilihannya Kota Serang, Betul. ya, berarti dia harus banyak berinteraksi dengan orang-orang di Kota Serang. Betul. Nah, kelemahan teman-teman sekarang khususnya perempuan banyak main medsos. Berpikir followersnya banyak, pemilihnya akan banyak. Nah, itu menurut saya logika yang salah karena pemilu ini berdasarkan dapil, daerah pemilihan. Kalau medsos kan dari mana aja. Betul. Nah, sehingga interaksi dengan masyarakat, dengan kaum buruh, dengan petani di lingkungan-lingkungan itu penting dilakukan. Ya Pak, tadi membahas tentang politik perempuan ya Pak ya. Kami dengar juga Bapak mendukung KPPI, adanya KPPI dan KPP ya Pak ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia dengan Kaukus Perempuan Parlemen gitu Pak ya. Bagaimana menurut Bapak melihat lembaga KPP dan KPPI dalam konteks politik di Banten ini? Ya, ini positif ya saya melihatnya bahwa ada KPP yang artinya anggotanya merupakan anggota parlemen. Dari gender perempuan. Betul. Ini bukan upaya, bukan suatu upaya pengelompokan dan lain-lain. Ini cuma bentuk sharing teman-teman yang sudah terpilih, ya kan, agar teman-teman yang di KPPI, Kaukus Perempuan Politik, ya, Kaukus Perempuan Politik ini kan belum jadi anggota DPRD, ya kan, sehingga nanti bisa terjadi komunikasi, berbagi pengalaman dan lain-lain. Agak susah loh Mbak nyari orang yang perempuan yang mau berpolitik. Betul. Ya, kalau perempuan kan lebih polos aja ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya karena memang basicnya lembut segala macam, sedangkan politik itu kan keras. Iya, betul. Ya, kerasnya politik itu membuat perempuan tuh agak ragu masuknya. Padahal sebenarnya keras itu dalam pengertian proses ya. Tapi dalam pelaksanaannya saya pikir sama saja. Sama aja. Ya kan ada Bu Mega perempuan, ada Bu Puan sekarang ketua DPR RI. Banyak, ada Bulan Jamila artis. Iya, ya kan, ada Rahel Mariam, ada Desi Ratnasari, ada Krisdayanti dan segala macam. Banyak. Nah, jadi mereka yang sebenarnya sudah secara ekonomi sudah mapan, secara karir sudah mapan, masih tertarik masuk politik. Artinya saya melihat bahwa ya perempuan politik itu banyak, ya kan. Nah sekarang sudah ada lembaganya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini yang ada di Provinsi Banten bisa dijadikan ajang silaturahmi, ajang membangun jejaring, kemudian koneksi dan sebagainya untuk bisa menjadi bagian dari KPP ke depannya, Kaukus Perempuan Politik, termasuk Mbak juga. Amin, nah, insya Allah Pak. Sharing yang bisa saya bagi cerita tadi adalah berbeda saat kita masuk ke pemilu legislatif. Kita harus betul-betul ya, kalau sudah namanya masuk di dalam daftar, jangan pernah berpikir begini, saya kan cuma melengkapi 30%. Itu yang salah. Betul. Ya kan, harusnya perempuan tampil itu saat dia berani mencalonkan diri, dia harus berpikir untuk menang. Betul. Ya kan, bukan berpikir saya kan perempuan. Cuma memenuhi ya, saya cuma memenuhi sambil ngarep-ngarep gitu. Giliran nggak dapat kecewa gitu. Kan suara saya dicuri, suara saya ini enggak begitu. Jadi memang harus ada upaya. Kalau sudah siap maju, ya harus ada upaya. Ya kan? Harus berupaya lah. Ya bahwa memang politik di Indonesia mahal, saya harus akui, ya kan, karena sistem pemilihan langsung. Saat kita ketemu dengan masyarakat, mungkin masyarakat kita nggak perlu kasih apa-apa, tapi kan snacknya, kopinya, minumnya, tempatnya, kursi dan segala macam. Tapi itu konsekuensi logis dari sistem pemilu yang ada di sekarang. Ya, kalau sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini, ya perempuan ya memang punya handicap ya, punya tantangan juga karena harus rajin keliling. Nah, semakin sering kita keliling kan biaya makin tinggi. Harus bensin timnya dan lain-lain. Tapi itu fakta yang harus kita siasati, bukan kita ya udahlah saya nggak usah lah, ya sudah. Makanya akan jadi KPPI aja, nggak bisa ke KPP.
Gitu Mbak. Betul. Jadi memang bagus ya Pak ya, ada KPP, KPPI gitu kan dalam rangka mewadahi gitu perempuan-perempuan. Ya tinggal ininya ya, tinggal intensitasnya, programnya juga. Jadi kalau cuma ngumpulin orang terus nggak dikasih isi apa-apa, kasihan juga. Itu artinya cuma melegitimasi ke pengurus aja. Jadi kalau bisa masuk sampai ke desa. Politik itu kan tidak harus praktis. Ya kan? Orang tertarik politik kan nggak harus jadi dewan. Ya kan? Dia bisa melihat bahwa dalam konteks pemilihan suara perempuan ini penting. Nah, bagaimana kaukus perempuan politik Indonesia ini mampu mengakomodir ya kan pemikiran-pemikiran perempuan untuk disampaikan kepada KPP tadi. Kaukus perempuan parlemen tadi. Ya, contoh. Sekarang pemerintah sedang menghadapi permasalahan stunting. Kita serahkan aja ke pemerintah. Padahal perempuan punya peranan penting di situ. Kaukus perempuan politik bisa memanfaatkan itu. Ya kan? Dengan memberikan pendidikan informal kepada perempuan. Bahwa perempuan ini negara akan kuat bila mana perempuannya mampu. Contoh, mengelola uang yang sedikit dari suaminya. Ya, makanan apa harus buat anak saya dengan keterbatasan itu. Nah, KPPI punya peran di situ. Ya. Setelah KPPI mampu melakukan sosialisasi ya kepada kaum perempuan, membuat kegiatan-kegiatan itu, saya pikir kesempatan untuk masuk ke kaukus perempuan parlemen itu justru lebih kuat karena ada basis massa yang dikelola, dibina, ya kan, dengan hati ya pastinya, bukan dengan biaya gitu loh. Kalau dengan biaya ya pasti nggak kuat juga kita. Nah, maksud saya kelebihan perempuan di situ. Kalau sekarang kan cuma memasak, ya kan, yang padahal kegiatannya kan contoh penerangan tentang bagaimana gizi buruk, ya kan. Apakah ya kita kan berangkat dari keluarga susah juga. Orang tua itu dulu air tajin ngasih kita, ya kan. Kemudian makan telur itu pasti ada, walau susah-susahnya gitu kan. Kalau sekarang kan anak dikasih Indomie ada kuahnya, ya kan. Isi bakso udah merasa cukup, padahal sebenarnya ikan lele ya yang proteinnya tinggi dan segala macam. Nah, hal-hal tersebut menurut saya bisa dilakukan oleh KPPI untuk semakin eksis di masyarakat. Betul. Dengan terjun langsung ke masyarakat ya Pak. Ya, dengan program mengedukasi. Jadi bikin programnya tuh yang nyambung. Ya kan, karena kan sasaran kita kan perempuan. Ya kan, kalau laki-laki mah enggak lah. Ya. Gitu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Tadi Pak berbicara tadi Ibu itu sangat berperan dan berpengaruh ya dalam proses Bapak, kesuksesan Bapak hingga saat ini. Tentunya ada peran Ibu dan juga peran istri ya Pak ya. Ya. Dalam Bapak sampai saat ini menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten, lalu sukses gitu kan Pak ya. Gimana sih Pak Bapak menyikapi bahwa peran Ibu dan istri itu sangat penting gitu loh bagi keluarga? Jadi kalau bicara ibu ya tentu berbeda dengan istri. Betul. Kalau ibu itu ya air susunya kita minum. Betul. Ada ikatan emosional kita yang luar biasa ya. Iya. Dan gak ada bekas ibu. Iya, betul. Gak Ya. ada bekas Ibu. Dan Kalau ibu bekas istri ada, Pak, ibu itu mengajarkan kita hal-hal dasar. Iya. Tadi yang saya bilang soal disiplin, soal ini dan segala macam. Berbeda dengan istri. Ya, kalau istri itu ada bekasnya. Iya. Ya kan? Tapi pentingnya peranan istri bagi seorang politisi itu juga penting. Karena siapa yang ngurusin anak? Betul. Ya kan? Siapa yang memberikan dasar-dasar seperti yang saya alami waktu kecil kepada anak saya? Itu adanya di istri. Betul. Ya kan? Itu adanya di istri. Sehingga kedua peranan perempuan yang ada dalam hidup saya, istri dan orang tua, itu punya peran yang berbeda tapi sangat penting dalam proses karir saya. Ditambah lagi saya kan nggak punya perempuan lagi di dalam rumah, ya karena anak saya semua laki-laki. Semua laki-laki ya Pak. Ya, dan kita nggak punya asisten rumah tangga. Jadi sejak kita memutuskan untuk menikah dengan kondisi mau kita ada uang atau kita punya uang, kita sudah bersepakat bahwa kita tidak akan menggunakan asisten rumah tangga. Istri saya mengambil peran itu. Jadi kita nyuci baju sendiri, anak-anak pas usianya sudah cukup dia harus bisa cuci pakaian dalam dia sendiri. Kayak gitu-gitulah. Jadi ya itu peran
ya peran dari istri saat ini, ya kan? Ya kalau cuma sekedar ngurus makan segala macam, sekarang kan udah banyak, ada GoFood dan segala macam. Tapi ada sebuah komitmen di mana dia ngurusin anak. Penting itu. Penting. Sangat penting banget ya Pak ya. Iya Tapi penting. keren ya Pak, nggak ada asisten berarti Pak ya? Kita nggak punya asisten rumah tangga. Jadi di manage Iya, berdua aja ya gitu kita bareng-bareng aja. Rumah kita juga kan nggak besar-besar amat. Karena kalau jadi itu mungkin yang membuat istri saya kan dekat banget sama anak saya. Betul. Iya betul. Ya, karena anak saya mau makan, Iya. kan nggak perlu manggil bibi. Betul. Dia pasti akan ngomong sama mamahnya. Betul. Terjadilah dialog, terjadilah interaksi dan segala macam. Itu saya meyakini suatu hari pasti akan berguna buat anak saya. Karena hal yang sama terjadi ke saya. Saya kan juga orang tua saya orang susah, mana ada asisten rumah tangga. Saya lapar pasti larinya ke ibu saya. Nah saat makanan gak ada, ibu saya kan berpikir gimana cara anaknya supaya makan. Nah interaksi-interaksi itu sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup saya selanjutnya. Betul. Jadi saat menghadapi masalah harus gimana, ya kan? Gitu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Jadi memang sangat berperan penting ya ibu, istri bagi kita. Karena memang istri juga kan tadi yang Bapak bilang mengurus anak-anak. Madrasatul ula gitu kan. Apa tuh? Utama. Pendidik utama. Betul ya. Mendidik anak-anaknya gitu. Iya. Tadi yang kata Bapak bilang. Dari orang tua Bapak, dari ibu Bapak kan tadi banyak wejangan-wejangan ya, banyak Bukan wejangan sebenarnya, praktek. prakteknya. Ya prakteknya. Jangan gini. Iya ada praktek. Contoh kita melakukan kesalahan, kan ibu itu kan nggak marah. Iya betul. Yang ini nggak boleh. Beda sama bapak. Iya kalau Bapak beda. Bapak ini ya. Langsung marah kalau Bapak. Ya ada yang langsung marah, ada yang keras, ada yang segala macam. Makanya kan ya kalau saya sih dekat sama anak saya dekat ya walaupun sekarang setelah jadi ketua DPRD keterbatasan waktu iya. Pertama saya nih rumahnya tuh di Tangerang. Di Tangerang. Kalau dihitung kilometer dari sini ke rumah saya itu pulang pergi kurang lebih 150 kilo. Ya kan? Bisa bayangkan saya harus menempuh perjalanan sedangkan saya kan kegiatan model-model kayak gini. Saya harus menerima tamu, saya harus menerima audiensi dan sebagainya. Nah, untuk itu saya memilih tinggal di atas izin anak-anak dan istri saya memilih tinggal di Serang. Ya, pas jam masa kerja ya, waktu kerja. Nah, nanti kadang-kadang kalau mereka lagi libur mereka ke sini atau saya yang pulang segala macam. Nah, semakin penting peranan istri saya di situ. Karena anak semakin tumbuh besar kan, butuh perhatian. Anak saya yang pertama SMA kelas 3, anak yang saya kedua SMA kelas 1, yang ketiga itu SD mau kelas 6. Kan butuh banget tuh perhatiannya kan bentuknya berbeda. Kalau yang satu yang paling tua dia harus udah bicara yang agak lebih. Kalau yang tengah ini masih pancaroba, lagi nyobain semua hal. Yang kecil ini baru membentuk. Sehingga ya karena terbiasa tidak punya asisten, istri saya sih fine-fine aja. Asik aja gitu ya menjalani. Ya menikmati saja karena bagi dia ya melayani anak itu kenikmatan dia. Bahkan istilahnya ya saya udah nggak diurus gitu. Ya kan? Dan bagi saya dengan mengurus anak itu berarti ya dia sudah ngurusin saya. Dan beliau tidak membatasi. Dia tahu dunia politik. Mengerti dunia politik. Sehingga ya udah dia nggak kepo. Ya, dia percayakan aja ke saya. Ya kan? Perjalanan hidup kita bagaimana ya kita nggak pernah tahu kan. Iya, betul. Gitu. Karena kehidupan ini kan berjalan terus ya Pak ya. Berjalan terus gitu kan. Seperti roda kan. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, gitu. kadang macet ya. Kadang macet. Kadang macet. Kadang kempes. Iya, jadi banyak dinamika ya Pak. Ya, kadang kerikil. Iya, Ada aja batu, gitu. ya, kena lumpur. Ya. Ya itu ya, hidup. Itu hidup. Ya itu hidup. Kalau mau yang lancar aja ya mati. Iya, udah selesai semua. Selesai kan? Selesai. Betul. The end. The end pokoknya udah semuanya selesai gitu. Iya, Mbak. Iya betul. Jadi memang begitulah kehidupan gitu kan. Iya. Tapi yang penting kita harus menjalani itu gitu kan. Iya. Harus dijalani lalu harus diselesaikan gitu kan dan Iya. harus terus berikhtiar ya Pak ya. Betul. Terima kasih ya Pak ya atas tadi bincang-bincang kita, diskusi kita. Ya. Kurang lebih sudah 30 menit ya? Ya, sudah 30 menit. Sedikit tumpah closing statement ya Pak ya dari Bapak untuk anak-anak muda untuk biar giat gitu berpolitik gitu kan. Ya politik itu ya nggak perlu diniat-niatin juga. Ya itu mah passion ya.
Sebenarnya orang hidup itu pasti berpolitik. Politik itu kan cara. Gimana caranya orang untuk dapat makan, gimana caranya orang dapat perhatian, itu kan politik. Cara ya, untuk mencapai tujuan lah kurang lebih kayak gitu. Kiat, nggak ada sebenarnya kiat, ya kan? Lakukan yang terbaik, ya kan? Sama satu nih, ini pedoman saya juga nih. Jangan tunda hari esok, apa yang bisa dilakukan hari ini. Don't wait tomorrow, what you can do today. Jadi nggak usah tunggu-tunggu nih. Ada kerjaan, kerjain. Karena besok akan ada kerjaan lagi. Tapi saat kita menunda-nunda sesuatu, itu akan jadi beban dan kemudian dia akan menjadi masalah. Itu. Lainnya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin sehingga ya teman-teman, adik-adik, baik teman-teman perempuan maupun adik-adik remaja yang memang punya ketertarikan di politik, kita bisa jadi siapa saja tergantung upaya plus nasib kita, ya kan? Sehingga ya jalankan saja dan jangan mendikte hasil, jalankan saja. Oke, gitu. Terima kasih Pak. Tadi ada kata-kata yang bagus banget ya Pak ya. Jangan tunda pekerjaan ya. Jangan tunggu esok. Jangan tunggu esok. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini? Terus juga tak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin. Tak ada yang tidak mungkin. Keren banget ini Pak Andrasoni. Makasih ya Pak ya atas bincang-bincang santai kita di Suara Perempuan Banten. Pak boleh dong Pak nanti like, subscribe, and comment di channel YouTube-nya Damar Banten TV. Ya Pak ya? Boleh dong Bapak yang ngomong. Like, subscribe. Jangan lupa like, subscribe, comment Damar Banten TV. Oke, terima kasih. Itulah bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak sebelumnya dan mohon maaf ya apabila mengganggu Bapak. Siap. Akhirnya kita sudah berbincang sangat luar biasa sama Pak Andrasoni sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Tadi banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan, sharing tentang politik, lalu juga bagaimana politik perempuan di Banten ini gitu kan, dan juga peran istri serta ibu dalam kesuksesan Pak Andrasoni hingga akhirnya sampai saat ini menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten. Itu aja yang bisa kami sampaikan ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa apa Pak tadi? Like, comment, and subscribe channel Damar Banten TV. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.